Dewan Juri yang terhormat, saya, Yudis Darmanopinian dari SMA Unggulan CT Foundation akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Inovasi Tinta Pulpen Alami sebagai Indikator Karbon Dioksida dengan konsep Zero Waste Packaging. Sebelum memulai, perkenankan saya untuk menampilkan profil tim kerja kami. Yang pertama ada profil diri saya sendiri, yaitu sebagai Ketua Tim. Saya lahir di Padang Sidimpuan, tanggal 12 November 2009. Dan sekarang bersekolah di SMA Unggulan Citra Foundation kelas 11. Yang kedua, ada rekan kerja saya, yaitu Ashifa Ulfi Harahap, yang telah membersamai saya dalam proses penelitian, penentuan ide dan karya, serta mengevaluasi penelitian ini lebih lanjut. Tidak lupa juga yang telah membimbing kami dalam pembuatan penelitian, proposal, dan juga PPT, yaitu Bapak Muhammad Jamhari MPD sebagai guru pembimbing penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk membuat tinta alami multiwarna dari ekstrak kubis umum yang mampu berubah warna sesuai kadar pH atau karbon dioksida yang ada di ruangan. Selanjutnya, sisa dari ampas ekstraksi ini kami akan manfaatkan sebagai kemasan pulpennya. Lalu, kami juga mendaur ulang kemasan pulpen yang komersial menjadi tub pulpen untuk produk BBA. Tentunya kita pasti pernah berpikir, berapa banyak sih pulpen yang diproduksi di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun? Faktanya nih, di Indonesia saja, produksi pulpen plastik dapat mencapai 1,4 miliar per tahun, dengan 75%-nya akan menjadi limbah plastik yang sulit untuk terurai, dengan sisa tinta sintetisnya yang akan mencemari lingkungan dalam berbagai media, contohnya dalam media air ataupun tanah. Dan juga, tinta sintetis ini sangat berisiko untuk lingkungan kita, karena mereka memproduksinya dengan penggunaan bahan bakar fosil berupa petrokimia yang ikut menyumbang kadar karbon dioksida di atmosfer kita. Dari latar belakang tersebut, kami dapat menyimpulkan 3 permasalahan yang ada. Yang pertama, yaitu limbah plastik semakin meningkat karena kurangnya kadar daur ulang di Indonesia, yang menyebabkan pulpen plastik semakin menumpuk di Indonesia dan menjadi limbah yang sangat berbahaya untuk lingkungan di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu tinta sintetis yang beresiko. Nah, pada pembuatan tinta ini, yang tadinya dia menyumbang kadar CO2, termasuk yang terbanyak juga di atmosfer kita. Yang ketiga, minim inovasi ramah lingkungan. Mungkin ada saja tinta alami, namun tubnya tetap saja terbuat dari plastik dan juga kemasan yang dibuat ulang, sehingga itu dapat menambah pencemaran lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, berikut adalah tujuan utama produk BBA. Yang pertama, yaitu kami membuat tinta alami dari ekstrak kubis umum yang mampu berubah warna dan juga multifungsi. Yang kedua, sebagai indikator karbon dioksida. Mengapa kami memilih fitur ini untuk diaplikasikan pada produk kami? Yaitu karena tinta sintetis biasanya menyumbang kadar karbon dioksida, namun kami menjadikannya sebagai media edukasi bahwa tinta sintetis tersebut bisa membahayakan bagi lingkungan. Nah, maka dari itu, tinta ini dirancang untuk mendeteksi kadar karbon dioksida yang dapat berubah warna ketika terpapar karbon dioksida. Yang ketiga, sebagai kemasan zero waste. Nah, pada proses ekstraksi, kami akan menghasilkan limbah sisa dari ampas ekstraksi kol umum. Nah, jadi untuk meminimalisir limbah yang kami buang, maka kami menjadikannya sebagai kemasan dari produk kami sendiri. Manfaat dari produk BBA yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah pengetahuan para pelajar tentang pentingnya penjagaan lingkungan dan juga pengembangan konsep zero waste dalam media alat tulis yang masih minim sekali pada saat ini. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu memberikan alternatif pulpen yang ramah lingkungan dan juga multifungsi dan memiliki warna yang menarik dan menjadi media edukasi para pelajar, mengingatkan bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan. Berikut analisis SWOT yang kami buat. Yang pertama ada strength. BBA menggunakan bahan yang alami, multifungsi sebagai tinta dan juga sebagai indikator
karbon dioksida yang mampu berubah warna dengan produksi yang tidak menghasilkan limbah sama sekali. Yang kedua, ada weakness. Kelemahan produk ini yaitu untuk bersaing dengan tinta komersial lainnya karena keterbatasan alat laboratorium di SMA Unggulan Cite Foundation membatasi kami untuk membuat produk yang maksimal, dan juga kami butuh inovasi yang lebih lanjut dan bimbingan yang lebih lanjut sehingga tinta ini bisa menjadi lebih awet dan pigmennya dapat keluar dengan maksimal. Yang ketiga ada opportunity. Tren produk ramah lingkungan semakin tinggi di pasaran dan juga remaja umumnya. Remaja sekarang mulai menyadari bahwa produk ramah lingkungan tidak seburuk itu jika dibandingkan dengan produk yang komersial lainnya. Dan juga produk ini berpotensi menjadi edukasi media sains kepada para pelajar di Indonesia, dan kami akan memasarkan produk ini pada sekolah maupun komunitas kerja. Yang keempat ada ancaman bagi yaitu BBM divideokan paling bagus dan juga umumnya kesadaran masyarakat tentang inovasi produk ramah lingkungan. Berikutnya ada implementasi penelitian berupa bahan dan alat. Bahan yang kami gunakan ada volume, etanol, aerosolin atau aqueous. Yang keempat ada CMC, glycerin, asam citrat, dan juga natrium benzoat. Alat yang kami gunakan yaitu ada blender, saringan halus, beker gelas, tabung reaksi, colong kaca, pengaduk kaca, dan juga wadah penyimpanan untuk hasil penelitian kami. Bahan yang kami gunakan ada 7 tahap. Yang pertama yaitu persiapan bahan utama. Kami akan mengumpulkan volume segar dari produksi yang tidak dapat terjual, entah itu karena ukurannya terlalu kecil, entah itu karena warnanya yang kurang muncul, atau yang penting volume yang kami dapatkan berupa volume yang segar dan sisa produksi, dan itu merupakan limbah yang tidak dipakai dan tidak dapat dikomersilkan. Dan persiapan alat kimia, bahan kimia untuk menambahkan pelarut dan menjadikannya sebagai tinta yang bisa bersaing di pasaran, dan menyiapkan alat. Yang kedua, kami akan mengekstraksi pigmen. Kami akan memotong kubis ungu secara halus dan menambahkan aqua serta etanol sebagai pengikat. Setelah itu, kami akan menyaringnya pada kertas sari ataupun kain sari dan akan menghasilkan filtrat. Yang ketiga, kami promosikan tinta tersebut seperti menambahkan aquades, gum arabic, glycerin, EDTA, natrium benzoat, asam citrat. Nah, kami akan menentukan pH tinta itu ada di pH 5,8. Jika pH terlalu rendah, kami akan menambahkan Na2CO3 untuk menaikkan pH. Nah, jika pH terlalu tinggi, kami akan menambahkan asam sitrat untuk menurunkan pH tersebut. Selanjutnya, keempat, fungsi indikator karbon dioksida. Kami akan menguji apakah tinta ini sudah bisa maksimal berubah warna ketika terpapar oleh karbon dioksida. Dan juga, apakah warnanya sudah maksimal keluar ataupun masih kurang filtrat. Yang kelima, yaitu kami akan membuat zero waste packaging yang tadi. Nah, sisa dari ampas yang tadi itu kami akan meletakkan di dalam air dan menambahkan etanol juga di dalamnya, dan menambahkan kertas-kertas yang tidak terpakai lagi dihancurkan lalu ditambah ke dalam air tersebut. Setelah itu, kami akan mencetak air tadi, larutan tadi menjadi kemasan untuk tinta BB. Yang keenam, pengemasan dan penyimpanan produk BB ini tidak bisa sembarangan. Nah, karena pigmen antosianin dalam kubis ungu jika terkena paparan sinar matahari dalam kurun waktu yang lama, dia akan menyebabkan degradasi atau penghilangan pigmen. Maka dari itu, perubahan warna yang terjadi kurang bisa maksimal. Yang ketujuh, kami melakukan testimoni pada para konsumen. Apakah kelayakan produk ini sudah dapat dikomersilkan? Apakah dia sudah cukup perubahan warna? Ataukah sudah cukup untuk dipakai sebagai media tulis? Berikut data harga yang diperoleh dari pembuatan satu tinta produk ini. Yang